Ya pertama pemerintah memandang bahwa dia dalam keadaan sakit. Kedua juga mempunyai tentu jasa. Kemudian juga eh, dia sudah mengajukan berkali-kali. Pak Antasari, kalau kita perhatikan, Bapak adalah Ketua KPK Jilid kedua. Ya. Dan Ketua KPK Jilid ketiga adalah Abraham Samad. Pada zaman Bapak, tidak hanya Bapak yang terkena kasus hukum, tapi juga Pak Bibit dan Pak Chandra Hamzah. Ya, ekor-ekornya ya. Ekor-ekornya. Jilid 3 juga seperti itu, ada Pak Bambang Wijoyanto, selain Pak Abraham Samad. Ya. Bapak melihat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dan pimpinannya adalah kursi panas yang harus selalu waspada. Pelajaran dari seorang Antasari Azhar. Saya pikir masalah kewaspadaan itu tidak hanya di KPK ya. Di tugas penegakan hukum manapun, kewaspadaan harus ada. Karena apa? Penegakan hukum ini kan tugas yang paling nggak enak. Makanya menjadi ketua KPK, menjadi penegakan hukum yang lain, dibutuhkan hanya tidak saja profesional, tidak saja dia punya kompetensi, yang paling penting adalah keberanian dan komitmen. Keberanian dan komitmen. Komitmen. Bahwa komitmen dia, saya pilih penegakan hukum dalam profesi saya harus laksanakan semaksimal mungkin. Karena resiko dari penegakan hukum adalah diri keluarga bisa hancur seperti Betul. Bapak. Ancaman untuk ketua KPK itu tinggi sekali. Tapi terlepas itu semua, mana ada sih kehidupan tidak ada risiko? Pak, di program Aiman terakhir ini saya ingin memberikan pilihan dua, dan Bapak saya harapkan memilih salah satu dari keduanya. Boleh Pak ya? Boleh. Mana yang lebih berat? Pimpinan KPK atau menjadi jaksa? Pimpinan KPK. Pimpinan KPK. Kenapa Pak? Kalau jadi jaksa kan masih ada pimpinan. Nah, Jadi masih risiko itu masih bisa di atas. nah. Kalau pimpinan KPK kan sendiri langsung Kalau pimpinan jaksa dengan pimpinan KPK, mana yang lebih berat? KPK. Masih KPK. Karena Karena KPK kan independen. Ya kan? Independen. Kalau ini pimpinan Kejaksaan Agung kan di bawah presiden. Ya kan? Jadi kalau kondisi apa yang diterima, dia bisa lapor presiden. Saya menghadapi begini-begini. kalau KPK sendirian, Itu kan ada, lapor kepada siapa? resiko ditanggung sendiri. Iya. Yang kedua Pak, mana yang paling menantang kasusnya dari kasus-kasus yang pernah Bapak tangani? Saya pilihkan dua. Kasus BLBI yang jumlahnya ratusan triliun rupiah, atau kasus Gubernur BI yang melibatkan besan presiden. Kalau kasus semua sama, Kasus semua sama. pemamuran. Sama itu dalam artian bahwa saya tidak pernah membedakan ini kasus korupsi kecil, kasus korupsi besar, enggak. Nah, korupsi sama. Yang paling penting sekarang ini sebetulnya adalah kita mendidik masyarakat untuk mulai peduli menghilangkan perilaku koruptif sebagai dasar daripada korupsi terjadi. Dan Indonesia masih banyak potensi itu. Pencegahan, banyak. Terakhir Pak Antasari Azhar, Disiplin ya. setelah bebas Pak, insya Allah nanti akhir tahun ini, Amin. apa yang Bapak akan lakukan? Pertama, mengabdi kepada negara atau mengemong cucu? Ngomong cucu aja lah. Ngomong cucu aja Pak. Bapak nggak mau melakukan perjuangan pergerakan lagi, misalnya anti korupsi, Bapak mendirikan LSM dan lain sebagainya. Ngomong cucu aja lah. Kenapa Bapak memilih itu? Bapak stop betul-betul total dari pergerakan anti korupsi. Saya sudah pernah memimpin lembaga negara pemberantasan korupsi. Sudah. Yang resikonya seperti ini. Jadi keluarga tidak mau lagi saya itu terlalu apa ya, pegang jabatan ini jabatan itu. Mereka kata saya itu kalau sudah dipercayakan itu, saya harus kerjakan sampai selesai, dan saya tidak bisa diintervensi, tidak bisa kompromi. Jadi khawatirin keluarga begitu. Jadi sebaiknya berhenti. Ya lebih berhenti, lebih ngomong cucu aja. Bukan artinya Bapak kapok atas semua ini. Enggak, saya nggak kapok. Cuman demi menjaga perasaan keluarga. Jadi Bapak akan berhenti total dan Bapak akan hanya mengurus keluarga. Iya. Pak, Bapak tadi katakan Bapak sudah jual mobil, nanti pada saatnya bebas nanti Bapak naik angkot. Sudah tahu Pak angkot berapa saja yang bisa mengantarkan rumah Bapak? Sudah survei? Ya kan ada situ arah BSD,
Kan gampang. Berapa kali angkot, Pak? Ke arah BSD 1 kali kok. 1 kali. Udah tahu, Pak ya? Udah survei rupanya. Dan nanti Bapak bebas pulangnya pakai angkot. Ya, angkot. Terima kasih Pak Antasari Azhar, Ya. mantan pimpinan KPK, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 2007-2011. Tapi kemudian 2009 terkena kasus dan akhirnya harus menjalani tahanan penjara hingga saat ini. Terima kasih Pak, dan tentu berharap. sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan Silakan Pak. wawancara kita hari ini supaya tidak dipolitisasi pihak tertentu, bahwa wawancara hari ini hanya semacam refleksi ya, ingatan ya, bahwa ada dulu seseorang yang dulu pernah memimpin pemberantasan korupsi, sekarang ada di mana. Nah, Aiman dan Kompas TV coba mengingatkan, itu satu, bukan untuk balas dendam. Bapak sudah memaafkan semua. Saya sudah memaafkan, saya sudah ikhlaskan. Udahlah, saya ingin natap ke depan bersama istri, anak, dan cucu. Jangan ganggu saya. Jangan ganggu Antasari Jangan ganggu Azhar. lagi. Saya hanya minta itu aja. Bapak merasa sekarang masih ada yang mengganggu, Pak? Ya, langsung sih tidak. Tapi setiap upaya yang saya lakukan selalu digagalkan. Termasuk Bapak khawatir ketika nanti tidak bisa bebas bersyarat, ada orang-orang yang juga masih dendam pada Bapak dan ingin mengganggu Bapak. Mudah-mudahan nanti begitu ditayangkan tidak ada hal yang membuat orang dari gundah. Wah, ini bahaya, ini Antasari akan bebas. Nanti bebas dia akan cerita tentang kasus-kasus. Yang sudah-sudah. Bapak tidak akan cerita kasus-kasus karena Bapak sudah maafkan Ya, kasus sekarang sudah ada pimpinan KPK yang baru, urusan mereka lah. Dan saya tidak mengkritisi, kita beri kesempatan mereka bekerja. Dan Bapak akan fokus hanya untuk keluarga. Keluarga. Baik, terima kasih Pak Antasari Azhar, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih. Sekarang kita minum kopi Pak, sama Ya. makan gorengan sedikit Pak. Ya, betul. Tak ada yang tak direncanakan oleh Yang Kuasa. Senang dan derita, kebenaran atau rekayasa, semua ada jawabannya. Hikmah yang dirasakan, tapi perjuangan adalah sebuah keniscayaan. Agar sejarah tak mengulang hal yang sama dan bangsa belajar darinya. Saudara saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa.